Perbedaan itu bukan berarti tidak bisa disatukan. Justru perbedaan itu menjadi alasan kita dipertemukan. Teknik penulisan media elektronik membuat kita yang berbeda menjadi sama. Sama-sama berjuang untuk semuanya. Khususnya untuk kesuksesan Newstime. Dan dari titik awal ini, perjuangan kita dimulai. Ya, mata kuliah TPME ini di semester 4 mengajarkan kita tentang sebuah ilmu jurnalistik. Untuk menghasilkan sebuah karya jurnalistik yang bagus, tentunya kita membutuhkan sebuah pengorbanan yang besar. Kadang kita mengorbankan mata kuliah lain untuk meliput suatu berita, mengorbankan waktu, tenaga, dan juga terkadang mengorbankan perasaan. Ya, tergabung dalam suatu kelompok Newstime di TPME ini membuat gua banyaklah perasaannya pokoknya. Di kelompok gua ini orang-orangnya macem-macem nih wataknya. Ada yang suka nangis, sensian lah. Terus juga ada yang suka ngelawak juga. Terkadang gua sendiri suka marah-marah. Emang udah watak gua juga sih. Tapi gua marah-marah gini emang bukan karena apa-apa, tapi karena gue sayang gak sama kalian semua. Liputan kan sebenarnya kan ada 3 tahap. Ada praproduksi, produksi, sama pasca produksi. Nah, kita itu sebenarnya kalau Newstime gak bakal ngelewatin 3 tahap tersebut. Kita tuh cuma kayak formalitas doang. Biasanya kita juga rapat redaksi, paling juga itu bakal bercanda-bercanda gitu. Karena tuh tim Newstime itu sebenarnya serius nggak serius. Kita tuh ngejalaninnya pokoknya tanpa terencana tapi nggak terencana banget sih gitu. Nah, biasanya kita juga di grup lain, biasanya tuh kita ngomongin rapat, ngomongin apa buat besoknya ngapain, tapi kita biasanya juga ada yang suka curcol gitu. Nah, Epi juga kalau misalnya di grup lain kayak di mana-mana di tempat berita kayak lagi ngeliput, Epi tuh suka dibully sama Septian Hawagas. Kadang itu bener-bener moodnya bakal turun gitu. Kalau untuk tugas yang paling berat menurut saya pas feature tuh saya, kalau kan feature kami yang tentang seorang penambang pasir yang di Katulampa. Di saat itu saya sebagai orang yang tinggal bukan di Bogor, saya melihat Katulampa kan tempat yang ekstrim ya, gimana ketika saat banjir tuh airnya meluap-luap seperti gimana ya, sampai buktinya Jakarta itu bisa banjir hingga 3 meter di daerah Kampung Melayu dan sekitarnya. Ketika saya turun dan bertemu seseorang yang kami jadikan sosok waktu itu, namanya Pak Oje, saya berpikir apakah harus berjuang seperti ini untuk mendapatkan hasil yang baik. Ternyata memang jadi wartawan
dan menjadi seorang pencari berita itu tidaklah mudah, apalagi untuk meliput feature tentang sosok ini. Saya baru pertama kali namanya turun ke Katulampa, antara ngeri atau gimana ya, soalnya saya pikir airnya deras kalau misalnya saya turun hanyut sampai Manggarai. Tapi nggak itu kalau untuk straight news semua baik-baik aja, nggak ada kendala yang besar atau apa. Tapi jujur aja selama jadi kamera person gini emang perjuangannya berat banget, apalagi harus dapat gambar yang bagus. Terus ketika saya harus naik turun jembatan di daerah Sudirman, ngerasain harus dapat gambar namanya High Angel ya. Iya, pokoknya itulah. Dari situ saya juga belajar, harus begini banget ya jadi wartawan. Ya udah hitam tambah hitam. Iyalah. Kalau jadi anchor juga waktu itu kelihatan kan gimana kulitnya nggak dibedakin. Ya, pokoknya kelihatan lah. Pokoknya jadi tim TPM ini menyenangkan sebenarnya. Pelajaran TPM ini menyenangkan. Iya, menyenangkan jika dilalui bersama. Terus untuk kelompok TPM ini sebetulnya sebenarnya saling melengkapi. Saya sebenarnya mikir apa sih gunanya saya tuh di kelompok ini, apa sih gunanya gue gitu. Apalagi gue bilang ada Bagas, ada Epi, ada Kisti, ada Wica, dan alhamdulillah tim ini semuanya punya kaliannya masing-masing. Ya alhamdulillah saya kemampuannya cuma ngasih tahu jalan di Jakarta doang. Kalau tips dari gue, menurut gue rajin-rajin aja lihat video. Setiap orang pasti tahu lah standaran. Menurut lo pasti tahu kan video yang bagus itu kayak gimana, yang enak dilihat dan bikin lo ngerasa dan ada ngerasa keren nih video. Nah gue tuh kalau setiap gue mau ngedit, gue pasti ada gambaran dulu, gue pengen ngedit gambarnya kayak gini. Tapi terus gue ngeliat video orang, terus gue perhatiin ini gimana sih caranya. Gue nanya ke orang, kuncinya sih nanya sih, banyak nanya, karena setiap lo bertanya pasti bakal satu ilmu lo yang dapetin. Terus lo satu lagi, lo harus punya feeling seorang editor, gak bisa asal nge-cut atau apa, jadi lo harus bisa punya feeling lah intinya. Ya peran scriptwriter tuh sangat penting banget sih buat sebuah berita, karena kan mau anchornya bagus, mau kameramennya bagus, mau editornya bagus, kalau misalnya scriptwriternya nggak bagus kan sama aja bohong. Artinya kan beritanya ya yang ditulis juga nggak akan bagus dan nggak akan menarik. Ya kalau boleh jujur sih sebenarnya saya sebagai scriptwriter tuh cuma buat bener-benerin credit title aja sih. Saya kerjaannya cuma ngeditin skrip yang udah ditulisin sama Bagas, tapi saya ini kok kerja, maksudnya kalau ada durasi tuh saya ngitungin durasinya, tapi bareng-bareng juga sih. Tapi sumpah kalau ngedit-ngedit biar ngerapin tuh saya ngedit, tapi kalau nge-print kadang-kadang sih suka nyuruh Septian kayak gitu-gitu. Kalau main job saya sih sebenarnya di sini adalah driver sih kemana-mana, terutama kalau udah jauh-jauh ya pasti saya yang nyetir, tapi nggak apa-apa sih, apapun saya lakukan buat news time. Ya sebenarnya jabatan sebagai pimret ini, atau mungkin kelompok gue juga jabatan sebagai scriptwriter dan yang lainnya itu hanya sebagai pemenuhan di credit title saja mungkin ya. Ya soalnya kenapa? Karena kami semua itu mulai dari persiapan, penulisan skrip, sampai ke peliputan berita, itu semuanya kita kerjakan bersama-sama. Suka duka jadi dubber. Kadang tuh kalau dubber itu paling kayak noise di tempat. Kalau enggak kayak misalnya kita gue nih ya udah ngedubber, terus tiba-tiba ada bahan yang kurang. Gue sama si Bagas suruh nyuruh gini, "Pi, dubber!" Gitu, paling kayak gitu. Terus saya dubber lagi, pokoknya yang bagus. Pernah tuh ya di email, "Pi, latihan dulu ya suaranya biar bagus." Padahal sih suara Epi apa yang kurang, suara Epi itu kan udah bagus ya. Makanya Epi tuh kadang kesel juga sih sama Bagas Septian tuh yang suka ngejailin. Terus ngedit itu suka dukanya ya gitu, nggak tidur. Itu emang resiko seorang editor ya. Waktu tidur, seorang editor yang masih bisa tidur itu bukan editor sejati namanya menurut gue. Terus suka dukanya ya itu, pernah tuh gue udah ngedit malam-malam,
pokoknya udah segala macam, udah top chart bener dah menurut gua. Jam 2 malam tiba-tiba not responding, premiernya ketutup, ke close, terus bahar semuanya hilang yang udah gue editin. Dan itu tuh rasanya sakitnya tuh di mana-mana, nggak cuma di sini gue udah ambil nungging, gue udah bingung. Tadinya gue udah niat mau itu kan, mau cabut aja besoknya, tapi gue kepikiran Pimret gue IP 4, kalau gue cabut dia masa tercoreng IP-nya cuma gara-gara gue kehapus. Tapi karena gue nggak bisa begitu aja, ya udah deh, nggak apa-apa, nggak tidur, cuma tidur 30 menit juga nggak masalah deh. Yang penting gue bisa hasil jerih payah liputan anak-anak kelompok gue tuh nggak sia-sia. Kalau misalkan bentar lagi kan TPMS selesai, tinggal beberapa minggu lagi, paling 2 minggu, semingguan lagi. Kalau misalkan TPM udah beres, pasti ngerasa kehilangan banget lah, kehilangan yang biasanya setiap Sabtu Minggu tuh, biasanya kalau Sabtu saya ada waktu pacaran, sekarang saya harus ngerjain TPME. Terus udah gitu Minggu pun biasa istirahat, sekarang kerjain TPME. Sabtu, Minggu, Senin pun yang libur kadang-kadang kita masih harus syuting anchor, belum beres. Terus udah gitu belum lagi deg-degannya itu kadang-kadang hari Rabu tuh belum beres ngedit, belum dirender segala macem. Pernah juga kita kehilangan video, kita tuh panik banget semuanya. Taunya videonya ada, kayak gitu-gitu sih kehilangan. Hal yang nyebelin kalau lagi liputan itu ada panas, apalagi waktu liputan buruh, sumpah itu tuh panas banget. Gue sampai beli topi yang harganya 10.000 terus jadi goceng di 2,5. Itu panasnya gue gak kuat banget, itu sampai muka tuh sampai rumah tuh merah, jerawatan. Pokoknya gue tuh paling gak kuat kalau liputan tuh cuma sama panasnya doang. Terus waktu feature yang pertanian itu juga panas banget, ya Allah, gue sampai nggak bisa masuk ke dalam tempat buat naruh tanaman-tanamannya itu karena panas banget. News time itu artinya, news itu kan berita, time itu waktu. Jadi artinya waktu kita tuh full buat nyari berita. Udah nggak kenal weekend, udah nggak kenal hari libur. Pokoknya selama belum dapat berita, kita nggak bakal berhenti buat cari liputan. Udah kayak gitu. Arti news time buat Epi itu udah kayak keluarga banget. Maksudnya kita pergi ke kosan lagi, ketemu-temunya paling mereka lagi. Actingnya jago. Oh. Epi kenapa? Sudah kan nggak sih, nggak kan? Udah dari. Arti news time buat gue segalanya. Kenapa? Karena di semester 4 ini waktu gue banyak dihabiskan bareng mereka. Mulai dari cari berita, sekedar ngumpul-ngumpul doang, makan-makan, itu bareng kelompok news time. Semua hal yang berbeda itu menjadi bumbu dalam kelompok kami. Emosi, senang, lelah dan bahagia menjadi bagian perjalanan kami dalam mengerjakan tugas ini. Tak ada penyesalan dalam hal ini, karena kami mengerti ketika kami bersatu, semua hal bisa teratasi. Dan kami bangga menjadi bagian dari news time. Kita bermain-main siang-siang hari Senin, tertawa satu sama lain, semua bahagia, semua bahagia. Kita berangan-angan merangkai masa depan di bawah kerindangan dahan, semua bahagia, semua. Who We are News Time.